Bab 1116, King Niu Tianmu. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Yinyuetan ini benar-benar misterius. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Dari kejauhan, ada danau beracun di mana-mana, tetapi ketika Anda melihatnya, itu menjadi surga yang indah. Hari sudah menjelang malam, dan diperkirakan bulan akan muncul di mana-mana dalam waktu dekat. Hanya dengan begitu Yinyutan dapat benar-benar memantulkan bulan. Lei Si melihat bahwa banyak pria kuat di sekitarnya telah berhenti, dan dia segera menjawab. Yinyuetan berbicara sedikit di belakangnya. Keluarga Yu dan keluarga King ada di sini. 3 keluarga besar kota Raja Hantu berkumpul bersama. Saya khawatir Yinyutan ini dapat dibuka bersama oleh mereka bertiga. Mari kita tunggu dengan tenang. Beberapa tokoh tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika mereka melihat ketiga keluarga berkumpul. Xiao Yan, lebih baik kau berdoa agar benda ini tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak kaisar ini pasti akan memintamu untuk bertahan hidup, bukan untuk mati. Yu Quan baru saja melihat sosok-sosok keluarga King, dan sudut mulutnya tiba-tiba berubah muram. Berdiri dan mengumpat, kuharap kau tidak jatuh ke tanganku, kalau tidak kau akan merasa lebih baik. Melihat ini, Xiao Yan tentu saja tidak mau kalah dan menjawab. Meskipun kekuatan Yu Quan mengerikan, itu jauh dari titik di mana Xiao Yan tabu. Bagaimanapun, tubuh Xiao Yan adalah binatang buas api dan 2 api suci, menambahkan kekuatan jiwa dari puncak alam dewa, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, tidak masalah untuk ingin melarikan diri. Beranikan diri saja, kau akan merasa lebih baik sebentar lagi. Yu Quan langsung meninggalkan kalimat, lalu berjalan pergi ke tepi Yinyuetan. Saudara Xiao Yan, hati-hati, Yu Quan ini adalah penjahat yang berbahaya, dia sangat pendendam, dan kekuatannya tidak rendah. King Wen, yang berada di sampingnya, berbicara perlahan. Namun, yang mengejutkan Xiao Yan adalah bahwa bahkan di hadapan Yu Quan, yang sekuat peri petarung, King Wen tidak menunjukkan rasa takut. Jelas, dia seharusnya memiliki sesuatu untuk diandalkan. Karena pasukan sudah tiba, mari kita masuk ke Yinyuetan. Melihat lusinan pria kuat dan berkuasa di sekitarnya, Yu Quan menoleh ke belakang dan berkata dengan ringan. Memasuki Yinyuetan, bukankah ini mencari kematian? Binatang jiwa di Yinyuetan sangat kuat, saya khawatir kita tidak bisa mengatasinya. Melihat Yu Quan berbicara, beberapa pria kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Meskipun mereka semua tahu bahwa sumur bulan hantu yang legendaris ada di Yinyuetan ini, binatang jiwa yang misterius dan kuat di Yinyuetan ini membuat mereka takut. Jangan khawatir, binatang jiwa Yinyuetan itu, keluarga Lei Qingyu kita secara alami akan menghadapinya. Yu Quan membuka mulutnya dan tampaknya merasakan ketakutan dari para ahli ini. Kamu bilang ya, Lei Si Lei, dokumen King. Yu Quan baru saja selesai berbicara dengan para ahli lainnya ketika dia menoleh dan berkata kepada mereka berdua. Strateginya bagus. Gunakan orang banyak untuk menekan kita. Jika bukan karena hal di Yinyuetan, aku, Lei Si, tidak akan bekerja sama dengan penjahat-jahat sepertimu. Melihat Yu Quan seperti ini, sosok Lei Si bergerak perlahan dan tertawa keras. Ayo pergi. Dan King Wen juga tersenyum dan tersenyum. Kalian berdua, tetaplah di sini. Ayo pergi. Begitu suara King Wen jatuh, dia segera membawa King Er, Xiao Yan, dan sekelompok 3 orang ke Yinyuetan. Dan Lei Si lainnya, Yu Quan dan beberapa ahli yang telah mencapai level puncak Dodi juga mengikutinya. Aneh, begitu dia masuk ke Yinyuetan, Xiao Yan tiba-tiba merasakan aura yang agak misterius di tubuhnya, seolah-olah dia akan meledak. Keluar dari tanah, aura semacam itu berwarna cian, tetapi itu bukan kekuatan api. Sebaliknya, tempat itu lebih mirip dengan alkemis Xiao Yan, dengan sedikit atribut kayu bercampur dengan atribut api. Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan sedikit linglung, King Wen tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Aku baik-baik saja, namun, Moonlight Tan ini cukup misterius. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Yinyuetan ini memiliki sejarah yang panjang. Dikatakan bahwa Yinyuetan adalah tempat misterius yang tercipta ketika binatang roh King Niu Tianmu menerobos pertempuran abadi, yang menarik malapetaka abadi dan berhasil melewatinya. Kelihatannya seperti Yingyue, tetapi sebenarnya, sudah ada danau beracun di mana-mana, dan ada banyak tempat misterius, yang sangat berbahaya.
King Wen berkata, "Aku berkata, berhentilah berlama-lama dengan kalian bertiga, cepatlah pergi." Melihat bahwa 3 pembangkit tenaga listrik Lei Qingyu baru saja mengalir ke Yinyuetan, mereka melayang di udara dan tidak menginjakkan kaki di air Yinyuetan. Sebaliknya, mereka berdiri diam di udara, dan beberapa orang kuat segera merasa tidak puas dan berkata, "Sabu-sabu." Wajah pria itu menunjukkan ledakan ketidaksabaran, dan tepat setelah dia selesai berbicara, suara angin kencang yang bertiup perlahan menghampirinya, membunuhnya seketika. Badai cian yang mengerikan mencekik sosok itu tanpa sisa. "Huhuhu, jika kamu tidak ingin berburu harta karun, pergilah dan pergi saja." Yukuan menembak dalam sekejap, membunuh sosok itu dengan kekuatan yang menggelegar, dan semua pembangkit tenaga listrik lainnya tiba-tiba tenggorokan mereka kering dan serak. Jangan ragu, ketika keluarga King dan Lei Si melihat ini, mereka juga menggelengkan kepala. Alasan mengapa mereka tidak bertindak pertama kali adalah karena mereka mencari jejak King Niu Tianmu. "Aku menemukannya." Setelah beberapa saat, suara King Wen perlahan bergema. "Hati-hati." Begitu suara King Wen jatuh, kolom air besar dengan aliran air yang mengejutkan melesat langsung ke arahnya. Bang bang bang, kolom air menghantam posisi King Wen dengan kekuatan yang sangat besar gelombang, tetapi untungnya Xiao Yan cepat tanggap dan mendorongnya, kolom air itu juga berkibar. "Saudara Xiao Yan, terima kasih banyak." Dan King Wen tidak menyangka itu akan begitu berbahaya sekarang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Masih terlalu dini untuk berterima kasih." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia saat ini sedang menatap air di bawah. Binatang buas itu telah muncul, dan beberapa sosok tidak bisa menahan diri untuk bergumam ketika mereka melihat serangan yang begitu kejam. "Karena kamu tidak berani bergerak, maka biarkan keluarga Yuko membuat burung awal ini." Setelah Yukuan selesai berbicara, sosoknya tersapu, kecepatannya meledak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan energi pertempuran Qian, dan tersapu ke permukaan air. Kenapa orang ini begitu tidak sabaran? Dan Lei Si tidak dapat menahan diri untuk bergumam sambil memperhatikan gerakan Yukuan yang tidak normal. Keluarga Yu selalu menjadi penjahat jahat yang hanya bertindak untuk keuntungannya sendiri. Jika dia begitu bersemangat untuk bertindak atas King Niu Tianmu, itu mungkin cukup untuk menunjukkan bahwa mungkin ada sesuatu dalam King Niu Tianmu ini yang dapat menariknya. Bajingan ini benar-benar tahu tentang King Niu Tianmu. Dan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk meraung ketika dia melihat keluarga Yu seperti ini. "Tianmu dari King Niu Tianmu, Xiao Yan pasti akan menang, jika ditangkap oleh keluarga Yu setelah pergi. Aku takut atribut kayuku akan menimbulkan keputusasaan." "Lakukan." Saling memandang, Xiao Yan dan King Wenxian segera bergerak, mengejar Yukuan dalam. Sekejap, tabrakan. Ketika 3 pembangkit tenaga listrik Lei Qingyu menyerang permukaan air mulai berputar di bawah mata semua orang, dan kemudian monster besar muncul di mata semua orang. Itu sebenarnya adalah binatang jiwa King Niu Tianmu. Dan melihat raksasa itu, mata orang-orang kuat lainnya yang hadir menjadi sangat berat. Mereka tahu bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tingkat pertempuran abadi, dan dia berada di Yinyuetan, menempati waktu dan tempat yang tepat, dan saya khawatir peningkatannya terlalu besar untuk Azure Bull dan Heavenly Wood Soul Beast. Semua orang melihat bahwa ada retakan yang sangat besar di permukaan air, dan di celah itu, sesosok raksasa berdiri di udara dan perlahan muncul. Raksasa itu adalah Azure Bull Heavenly Wood Spirit Beast. Bentuk keseluruhan Azure Bull Heavenly Wood Spirit Beast seperti banteng yang kuat, dengan anggota tubuhnya melangkah di udara, tanduk di kepalanya, dan tingginya hampir 100 kaki. Bahkan di tubuhnya, ada jejak pola yang sangat tidak jelas dan misterius yang melekat di sekitarnya. Tubuhnya dikelilingi, dan tekanan yang tak terlihat menyelimuti hati semua orang. Retakan itu berukuran 100 kaki, dan pada saat ini, binatang besar yang diselimuti cahaya biru itu menatap mereka dengan tatapan main-main. "Orang ini sangat kuat." Xiao Yan mengomentari orang besar ini hanya dengan bertemu satu sama lain. Binatang roh King Niu Tianmu awalnya identik dengan kekuatan, belum lagi itu masih menjadi markasnya, efektivitas tempurnya mungkin luar biasa. "Mundur." Melihat penampilan binatang roh King Niu Tianmu, King Wen berkata kepada semua orang, lagi pula, dia pernah bertarung melawan orang besar ini sebelumnya, dan dia tahu kengerian orang ini. "Hei, orang-orang dari keluarga King, apakah kalian di sini lagi?" Dan pupil besar binatang roh King Niu Tianmu melirik sedikit ke banyak sosok di langit,
dan akhirnya terkunci pada dua orang dari keluarga King, tersenyum cukup menarik. Dasar bajingan, melihat ini, King Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dia datang ke Yinyuetan sebelumnya dan dikalahkan oleh binatang roh King Niu Tianmu puluhan kali. Sudah dipenggal olehnya, dan sekarang melihat satu sama lain didudu, tentu saja sangat cemburu. King Wen, mengapa kamu begitu gelisah? Kebetulan Ben Xian telah mengirim seorang Nyonya Zentan, mengapa kamu tidak memberiku saudara perempuanmu sebagai pertunangan, jadi aku tidak ingin menghentikanmu mencari sumur bulan hantu. King Wen, bagaimana menurutmu? Setelah binatang jiwa Tianmu King Niu selesai berbicara, ia menatap King Wen dan tampaknya sedang menunggu keputusannya. Kamu, bermimpi, dan King Wen melirik King Er sekilas, lalu berkata dengan kesal, suaranya penuh amarah. Jangan begitu bodoh dalam menyanjung. Binatang jiwa Tianmu King Niu tampaknya tidak terkejut dengan keputusan King Wen, tetapi dia tetap mengatakannya. Tanpa basa-basi, lakukan. Saat berikutnya, Yu Quan langsung memimpin, dan Dou Qiqian yang menyilaukan muncul, menyerang binatang roh Tianmu sapi biru. Saudara Xiaoyan, tolong bantu aku mengurus satu atau dua saudara perempuanku. Setelah King Wen selesai berbicara, sosoknya juga meledak dan menyerang binatang roh Tianmu King Niu. Itu hanya sekelompok semut. Melihat serangan mengerikan yang terkandung dalam lusinan orang ini menyerangnya, sapi biru dan binatang jiwa kayu surgawi tidak memiliki sedikit pun rasa takut dan sedikit membuka mulutnya. Telapak tangan Lei Feng, jari giok patah, 3 tenda menebas tanah, petik 2. Lusinan orang yang hadir dengan tegas memancarkan serangan besar dan menyerang langsung binatang roh Tianmu King Niu. Auranya sangat mengerikan, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga pejuang abadi biasa hanya bisa menghindari. Tepinya untuk sementara, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ho ho ho, melihat begitu banyak serangan, binatang roh Tianmu sapi biru menghentakkan kedua kakinya, dan tiba-tiba, sebuah riak, yang berpusat padanya, menyebar ke sekeliling. Tidak, itu serangan sonik, semua orang bertahan dengan baik. Melihat pemandangan ini, King Wen buru-buru berteriak. Sudah terlambat, dan bagaimana binatang jiwa Tianmu King Niu bisa memberi mereka kesempatan yang begitu bagus, riak-riak di bawah kaki mereka, saat berikutnya langsung berubah menjadi gelombang suara yang menyilaukan, dengan dirinya sendiri sebagai pusatnya, menyebar ke arah Yinyuetan ke segala arah, dan langsung mengirim serangan tirani itu hancur, dan energi di atas serangan sonik itu terlalu mengerikan, saya khawatir itu bisa dengan mudah membunuh Dodi yang kuat. Tapi, sial, tubuh King Er yang halus berdiri di udara, jelas sedikit tidak nyaman karena gelombang suara yang mengerikan itu, dan dadanya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik turun dengan keras. Setelah beberapa saat, Xiaoyan langsung mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menutupi dirinya dan King Er, dan kemudian tekanan yang disebabkan oleh serangan sonik itu melemah. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya, melihat wajah King Er sedikit pucat karena serangan sonik tadi. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatan jiwamu tampaknya sedikit kuat. Dan King Er menatap Xiaoyan yang tenang dan kalem, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sebagai nona muda tertua dari keluarga King, King Er secara alami berpengetahuan luas, tetapi penghalang yang dibentuk oleh kekuatan jiwa Xiaoyan telah dengan sempurna menghindari serangan sonik dari binatang roh King Niu Tianmu. Penuh dengan kekuatan penghancur, Xiaoyan ini dapat mengatasinya dengan mudah, yang membuat King Er semakin mengagumi Xiaoyan. Apakah kamu seorang apoteker? Setelah beberapa napas, sepertinya dia mengingat sesuatu, mata King Er yang indah menyipit rapat dan bertanya pada Xiaoyan. Benar sekali, Xiaoyan setuju dengan lembut, sambil menatap orang-orang yang bertarung dengan sengit di arena. Tetaplah di sini, jangan bergerak, aku akan membantu mereka. Sebelum King Er sempat bertanya, Xiaoyan meninggalkan kalimat dan pergi ke pusat pertempuran. Orang ini, dan King Er merasakan kekuatan jiwanya di sekelilingnya untuk melindunginya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan matanya yang indah, jelas ada sesuatu yang terjadi. Binatang buas ini gelombang serangan sonik yang sangat kejam. Jika terus seperti ini, aku khawatir kita akan menderita kerugian besar. Lei Si, yang berada di samping, mencoba yang terbaik untuk mengatasi serangan sonik dan segera berkata. Jelas, berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, bagaimana mereka bisa tahu bahwa orang ini akan melakukan serangan sonik? Tidak, dia harus dihentikan. Melihat sosok-sosok di sekitarnya,
beberapa berdarah dari hidung dan mulut mereka, dan beberapa sosok gemetar. Jika terus seperti ini, aku takut semua orang di sini akan terbunuh olehnya. Yukuan, Lei Si berteriak keras. Sekarang, dialah satu-satunya yang bisa mematahkan serangan ini. Aku tahu, meskipun Yukuan licik, dia tidak yakin menang saat menghadapi Azure Ox dan Tianmu Soul Beast, jadi dia tentu tidak berani membiarkan para ahli ini jatuh. Bagaimanapun, Yukuan ingin menggunakan kekuatan mereka sebagai batu loncatannya sendiri. Jika mereka semua jatuh, aku khawatir aku juga tidak akan bisa lepas dari cakar binatang roh King Niu Tianmu. Itu hanya sekelompok semut, dan Azure Niu Tianmu Soul Beast menatap langit, dan orang-orang yang diserang oleh gelombang suaranya sendiri jatuh ke semua orang, dan tidak bisa menahan tawa yang sangat bahagia. Orang tua, masih terlalu dini untuk bahagia. Sebelum tawa Azure Ox Tianmu Soul Beast bisa mendarat, sebuah suara yang juga mengandung tawa yang menggetarkan bumi perlahan muncul di samping Azure Ox Tianmu Soul Beast. Bagaimana mungkin, itu benar-benar api suci. Dan Azure Niu Tianmu Soul Beast mengalihkan pandangannya dari sosok di langit ke sosok di depannya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menemukan bahwa sosok itu berdiri di depannya kurang dari 5 meter jauhnya. Di sana, seorang pria yang diselimuti api biru kuning sedang menatapnya dengan senyum main-main. Sepertinya kau tahu banyak. Xiao Yan sedikit terkejut. Meskipun ia memiliki dua jenis api suci berwarna biru dan kuning, di bawah kontraksi Xiao Yan yang disengaja, kebanyakan orang tidak akan dapat merasakan bahwa ini adalah api suci. Ini lebih tirani daripada api biasa. Wah, aku tidak menyangka kau memiliki api suci di tubuhmu. Susu, ini benar-benar Tuhan yang membantuku. Dewa ini benar-benar khawatir tentang bagaimana cara melewati malapetaka pertama, dan aku akan mengirimmu ke pintuku ketika aku tidak mengharapkanmu. Jika ia melahapmu, dengan kekuatan api suci, apalagi malapetaka kedua, bahkan malapetaka ketiga, aku tidak akan takut sama sekali. Hahaha, pada saat ini, King Niu Tianmu Soul Beast menatap Xiao Yan dan tertawa keras. Suaranya sangat kasar dan menakutkan seperti raksasa. Xiao Yan secara alami tahu bahwa binatang buas biasa yang kekuatannya mencapai tingkat pertempuran abadi dapat berkultivasi menjadi bentuk manusia, atau selamat dari malapetaka, sehingga melahirkan pikiran yang tidak lebih lemah dari manusia. Sangat mungkin kekuatannya telah mencapai pertempuran para dewa, tetapi belum melewati malapetaka. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan melepaskan penguasa kuno api abadi di belakangnya, dan kekuatan api suci biru kuning dituangkan ke dalamnya terus-menerus, jelas bersiap untuk menggunakan beberapa serangan yang kuat. Anak itu, apa yang kamu lakukan? Dan di atas langit, Yukuan, yang baru saja akan menembak, menyaksikan Xiao Yan langsung melewati mereka dan datang ke Azure Bull Heavenly Wood Spirit Beast, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Meskipun Yukuan memiliki atribut angin, sejak dia meninggalkan kota Raja Hantu dan datang ke Ghost King Ridge untuk mencari Ghost Moonwell, kepala keluarga Yu telah memberitahunya bahwa dia harus membawa kembali tubuh Azure Niu Tianmu Soul Beast ini secara utuh. Meskipun Yukuan tidak tahu alasan permintaan kepala keluarga ini, dia secara intuitif memberitahu keluarga Yu bahwa pasti ada harta karun di tubuh binatang roh Azure Niu Tianmu. Itulah sebabnya Yukuan begitu yakin untuk memenangkan binatang roh ini. Sialan, serangan sonik terkutuk ini. Para pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou lainnya berjuang untuk mendukung saat ini. Jelas, serangan sonik dari binatang jiwa kayu surgawi sapi Azure menyebabkan mereka tekanan yang sangat kuat. Saat berikutnya, pertempuran antara Xiao Yan dan binatang roh King Niu Tianmu langsung dimulai. Bum bum bum, binatang roh King Niu Tianmu memimpin, dan sosok besar itu melompat langsung. Dua tanduk kuat di kepala diarahkan langsung ke Xiao Yan, dan bersiul. Orang baik, dan Xiao Yan juga merasakan niat dari Azure Ox dan Tianmu Spirit Beast, dan berkata sedikit, penguasa kuno Eternal Fire di telapak tangannya berdiri tepat di depan dadanya, mencoba untuk melawan. Bang bang bang. Dalam satu tarikan napas, dua tanduk Azure Bull Tian Mulan langsung berhadapan dengan Eternal Fire Eternal Ruler milik Xiao Yan. Ini rusak, kekuatan orang ini terlalu tirani. Xiao Yan memegang penguasa kuno Eternal Fire dengan kedua tangannya, dan kekuatan api suci muncul, berjuang untuk melawan kekuatan dua tanduk dari King Niu Tianmu Spirit Beast. Nak, jangan meremehkanku. Melihat bahwa Xiao Yan dan dirinya sendiri tampaknya seimbang,
King Niu Tianmu Spirit Beast membuka mulutnya sedikit dan berkata sambil tersenyum. Ini tidak baik, dan saat Xiao Yan mengucapkan King Niu Tianmu Soul Beast, dia merasa ada sesuatu yang salah, karena di atas tanduk, kekuatan tirani terus muncul, dan samar-samar bahwa dia tidak dapat dikalahkan, berdiri. Pergi ke neraka. Begitu binatang jiwa Tianmu King Niu selesai berbicara, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba muncul di atas tanduknya, lalu menyerang Xiao Yan seperti bambu yang patah. Bang bang bang, serangkaian serangan, bahkan jika Xiao Yan mengandalkan kekuatan penguasa kuno abadi api abadi dan api suci, dia tetap tak terkalahkan. Peng, peng, setelah diserang dengan kuat oleh tanduk binatang jiwa Tianmu King Niu, Xiao Yan terbang keluar. Aneh, bukankah dikatakan bahwa api suci sangat tirani, bagaimana bisa begitu lemah? Mungkinkah anak ini tidak tahu cara menggunakan api suci? Binatang jiwa Tianmu sapi biru memandang sosok Xiao Yan yang malu dan berkata dengan depresi. Kekuatan binatang jiwa Tianmu King Niu saat ini sudah berada di tahap tengah Dosian bintang 1, tetapi kekuatan Xiao Yan hanya di puncak Dodi, tetapi dengan kekuatan api suci, bahkan binatang jiwa Tianmu King Niu tidak berani meremehkannya. Tidak masalah, mari kita bunuh orang ini terlebih dahulu, kalau tidak akan ada orang lain dari keluarga Yu, dan orang itu juga sangat kuat. Binatang jiwa King Niu Tianmu tidak memikirkan hal-hal lain untuk saat ini, dan berkata perlahan. Saat berikutnya, seluruh tubuh King Niu Tianmu bersinar dengan cahaya perak, bahkan jika itu adalah sosok yang besar, ia bergerak secepat hantu, dan menyerang langsung ke tempat Xiao Yan terbang keluar. Dan tanduk ganda di kepalanya tumbuh dengan gila dalam sekejap, dan dalam waktu singkat ia tumbuh hingga 10 meter panjangnya. Ada cahaya perak di atas tanduk ganda, dan ujung tanduk yang tajam tampaknya mampu membunuh dengan satu pukulan. Wah, kau sedang bermain-main dengan hidupmu. Melihat Xiao Yan seperti ini, Soul Eater di dalam tubuh tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tetapi setelah pengorbanan di Suantian sebelumnya, Soul Eater juga jangan berani ceroboh, dan selalu waspada. Begitu rencana Xiao Yan gagal, dia akan langsung bertindak. Sial, Xiao Yan terbang mundur tanpa membuat persiapan apapun, tetapi melihat Azure Bull dan Heavenly Wood Spirit Beast menyerangnya, serangan itu begitu kuat sehingga dia takut akan sulit untuk dilawan. Apakah kau belum keluar? Senyum masam muncul di sudut mulut Xiao Yan, tampaknya mencoba menggunakan bunuh diri untuk memaksa binatang buas yang menyala itu muncul, tetapi tampaknya dia gagal. Aduh! Dan Xiao Yan menghela nafas sedikit, tanduk tajam lembu biru dan binatang buas roh kayu langit mendekatinya 3 meter jauhnya, dan saat berikutnya akan sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan. Puff gelombang dan Xiao Yan juga merasa bahwa rencana ini telah gagal. Tepat saat dia akan mengeluarkan kekuatan api suci di tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia melihat sesuatu yang agak misterius. Bum bum bum, tanduk binatang roh King Niu Tianmu langsung mengenai dua kristal yang sangat kuat, dan kemudian api cian, api kaki, bertahan tepat di sekitar tanduknya dan mengguncangnya kembali, pergi. Brengsek, kekuatan macam apa ini? Setelah menyadari pemandangan ini, binatang jiwa Azure Ox Tianmu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan sosok itu buru-buru mundur. Akhirnya, apakah kamu bersedia keluar? Dan Xiao Yan melihat kedua kristal cian dan kristal kaki, binatang api ganas yang memancarkan aura. Mendominasi, berjalan di udara. Aduh, begitu binatang api itu keluar, ia membuka mulutnya dan meraung ke arah binatang roh King Niu Tianmu. Apa ini? Melihat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik di bawah yang diblokir oleh serangan Sonic tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Jelas, mereka berpikir Xiao Yan hanyalah seorang pria yang gegabah, dan dia hampir saja diserang oleh Azure Ox dan Skywood Spirit Beast tadi. Namun, tiba-tiba, seekor monster kecil yang lucu muncul. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hanya saja, monster api ini terlihat lucu, tetapi bagaimana bisa membantu pertempuran tingkat ini? Orang ini tampaknya memiliki aura yang familiar. Mungkinkah itu Raja Binatang Buas, kan? Dan Azure Niu Tianmu Soul Beast, setelah melihat raungan monster api, langsung ketakutan, jejak ketakutan di hatinya. Berasal dari tekanan atasan, itu meresap dari lubuk hatinya, dan pikiran yang tidak nyaman muncul di hatinya, Raja Binatang Buas. Apa itu? Xiao Yan menatap binatang buas yang menyala-nyala yang akhirnya bersedia meninggalkan lautan dendamnya, dan langsung memblokir lautan dendamnya, dan segera membuka mulutnya karena terkejut. Wah,
dari mana binatang buas rohmu berasal? Tetapi binatang buas roh Azure Niu Tianmu berkata dengan ekspresi serius saat ini. Aduh, binatang buas yang menyala-nyala itu masih meraung pada Xiaoyan saat ini, seolah-olah menyalahkan Xiaoyan atas mengapa dia menyegel Laut Douqi sehingga dia tidak bisa kembali ke rumah. Tentu saja, aku mendapatkannya secara kebetulan. Xiaoyan mendengar ini dan tersenyum perlahan. Xiaoyan bukan orang bodoh, dan dia pasti tidak akan menjelaskan detail binatang buas yang menyala-nyala ini. Aku tahu bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Dikatakan bahwa di antara 7 alam, ada binatang buas dari penguasa yang agak tirani. Itu disebut Raja Binatang Buas. Raja semua binatang adalah yang terkuat dari semua binatang, binatang roh dan binatang buas di 7 alam, dan pemilik kekuatan tertinggi. Binatang roh King Niu Tianmu berkata perlahan, suaranya penuh kekaguman. Lalu apa? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tampak mendengarkan dengan saksama. Sejak terakhir kali dunia 1000 besar berurusan dengan ras jahat dari luar wilayah, Raja semua binatang telah menghilang. Aku tidak dapat membayangkan bahwa aku benar-benar dapat melihat Raja semua binatang di masa kecilku. Hancurkan klan binatang buasku. Dan binatang jiwa Azure Ox Tianmu berkata dengan air mata di matanya. Petik 2. Itu tidak benar, jika itu adalah Raja semua binatang, bagaimana mungkin? Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Binatang buas yang menyala-nyala ini lahir di Laut Douqi-nya sendiri, dan hampir melahap Laut Douqi-nya dan bahkan Douqi-nya. Itu adalah api yang berbeda. Jika dikatakan bahwa itu adalah Raja Binatang Buas, jelas hal-hal ini tidak masuk akal. Apakah kamu tahu apa yang disukai Raja Binatang Buas? Sapi biru dan binatang jiwa kayu surgawi bertanya, tampaknya menyadari pikiran Xiaoyan. Apa? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia samar-samar menebak sesuatu di dalam hatinya. Raja segala binatang paling menyukai ki pertempuran manusia, terutama beberapa ki pertempuran tirani. Dan dia lebih menyukai api. Binatang jiwa Tianmu King Niu berkata-kata demi kata. Bagaimana mungkin? Mata Xiaoyan menjadi aneh saat dia melihat binatang jiwa Tianmu sapi biru mengatakan hal-hal ini satu persatu. Setelah mengatakan itu, maka kamu, binatang buas yang berapi-api, adalah raja sejati dari semua binatang. Setelah dikatakan oleh sapi biru dan binatang jiwa kayu surgawi ini, saya teringat sesuatu tentang pertempuran sebelumnya antara langit dan bumi. Dalam peperangan antara langit dan bumi itu, Tuan Tuoshegudi tampak menghilang bersama Raja Segala Binatang, dan hubungan antara Tuoshegudi dan Raja Segala Binatang sangat dekat. Pada akhirnya, dikatakan bahwa Tuoshegudi membakar reinkarnasi Raja Segala Binatang, dengan kemampuan Kaisar kuno Tuoshe, aku khawatir dia tidak akan membiarkannya jatuh. Tetapi ketika Xiaoyan merasa sedikit terkejut di dalam hatinya, ahli pemakan jiwa berkata, tidak mungkin. Petik 2. Kalau begitu dia telah melahap Laut Douqiku dan sumber api aneh, apa yang harus aku lakukan? Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sengsara. Haha, anak kecil, lihatlah jangka panjang. Mungkin binatang api ini adalah reinkarnasi dari Raja Segala Binatang. Meskipun sekarang telah melahap Douqi dan api anehmu, hubungannya denganmu juga luar biasa. Jika dia benar-benar tumbuh di masa depan, aku khawatir dia akan menjadi bantuan besarmu. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Bantuan besar. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Apakah kau tahu apa itu Raja Binatang Buas? Penguasa Soul Eater tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Di antara para binatang buas, raja yang sebenarnya mungkin jauh lebih kuat dariku. Dan Raja Binatang Buas ini adalah Raja Binatang Buas yang sebenarnya. Semua makhluk buas di 7 dunia, kecuali keluarga naga dan beberapa ras binatang buas khusus, akan diperintah olehnya. Meskipun si kecil ini masih dalam masa pertumbuhan sekarang dan belum tumbuh dewasa, kau seharusnya tahu potensinya, kan? Soul Eater berkata sambil tersenyum. Tidak akan begitu menakutkan, namun Xiaoyan merasa pusing setelah mendengar ini. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, bagaimana dia bisa memiliki Raja Binatang Buas seperti itu? Ini jelas sesuatu yang tidak dapat dipahami Xiaoyan. Mungkinkah itu Kaisar Tuoshegu terbakar? Ini adalah satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik Xiaoyan sejauh ini. Baiklah, Raja Segala Binatang tampaknya memasuki tahap berikutnya. Kau dapat membawanya masuk. Aku akan menghentikan orang-orang di sini.
Melihat Yukuan, yang sedang menatapnya di sebelahnya, King Niu Tianmu Soul Beast berkata, "Terima kasih banyak, senior." Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia langsung menyapa binatang api itu, lalu menyapu sosoknya dan berjalan menuju pusat Yinyuetan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Jika kamu dapat memecahkan masalah lautan ki pertempuranmu sendiri di sini, tidak akan sulit untuk maju ke Dosian, dan yang terpenting adalah bahwa binatang api itu telah melahap kekuatan fusi dari dua api suci sebelumnya, dan tubuhnya seperti tungku saat ini, ada kecurigaan samar tentang ledakan yang akan segera terjadi. Brengsek, orang ini tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan binatang roh King Niu Tianmu, dan binatang roh King Niu Tianmu benar-benar membiarkannya pergi ke sumur bulan hantu. Melihat bahwa binatang roh King Niu Tianmu tidak menghentikan Xiao Yan dan membiarkannya berlari ke sumur bulan hantu, Yukuan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Semua orang bergabung dan bunuh binatang roh ini untukku. Melihat ini, Yukuan buru-buru menjadi marah dan berteriak dengan marah. Hei, aku tidak pernah berpikir bahwa aku masih akan memberikan mas kawin untuk orang lain. Dan King Wensu tidak dapat menahan tawa melihat sosok Xiao Yan yang pergi. Kakak, King Er juga datang ke sisi King Wen sedikit gelombang dan berkata, kesempatan seperti ini selalu disediakan bagi mereka yang ditakdirkan, dan tidak ada gunanya untuk memaksakannya. Meskipun King Wen cukup bersemangat untuk sumur bulan hantu, dia bebas dan santai dan tersenyum perlahan. Karena ini adalah akhir dari masalah ini, ayo pergi. King Er melirik sumur bulan hantu dengan sedikit keengganan. Kalian berdua sepertinya memiliki aura seperti si kecil tadi, apa hubungan kalian dengannya? Melihat ada banyak aura Xiao Yan pada kalian berdua, King Niu Tianmu Soul Beast tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tentu saja, ini adalah permainan saudara dan teman. Setelah King Wen selesai berbicara, dia berencana untuk pergi. Kalau begitu, maka aku akan melihat wajah orang itu dan memberi kalian berdua keberuntungan. Di tangan Azure Niu Tianmu Soul Beast, kaki depannya tiba-tiba terangkat, dan kemudian tiba-tiba menginjak kehampaan. Saat berikutnya, sosok King Er dan King Wen langsung diselimuti oleh cahaya perak. Bajingan, melihat ini, King Wen tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, tetapi hanya ingin melawan, tetapi hanya melihat kedua sosok itu dan langsung pergi ke Gui Yuejing di pusat Yinyuetan. Konsensus macam apa yang telah dicapai Xiao Yan ini dengan King Niu Tianmu Soul Beast? Pada saat ini, King Er juga menebak sesuatu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bajingan kecil, lain kali kau akan mati. Melihat Xiao Yan dan keluarga King dikirim langsung ke sumur bulan hantu oleh binatang roh King Niu Tianmu, ekspresi Yukuan berubah jelek, bahkan ada jejak niat membunuh, meluapkannya. Yukuan tahu bahwa sumur bulan hantu ini bukan hanya tentang legenda bulan cinta, tetapi juga karena ada beberapa harta karun di bawah sumur bulan hantu yang dapat membuat orang gila. Dengan binatang roh King Niu Tianmu yang mencegat banyak orang kuat, Xiao Yan, King Wen, dan King Er pergi menuju sumur bulan hantu satu demi satu. Aku tidak menyangka kali ini akan semudah itu, kupikir akan ada pertempuran sengit. Xiao Yan datang ke Gui Yuejing yang tidak jauh, dan dengan lembut membelai binatang api itu dengan kedua tangannya, matanya penuh kelembutan, jelas dia tidak bisa memikirkan orang kecil ini masih ada pengalaman hidup yang mengerikan, tidak bisa tidak berkata. Aduh, binatang api itu tampaknya menikmati belayan Xiao Yan di dahinya, dan mengeluarkan raungan yang agak nyaman. Senior Soul Eater, bagaimana situasi saat ini di tubuhku? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil melihat binatang api itu meninggalkan Laut Doqi. Sangat jarang bagimu untuk memiliki lautan energi dendam di tubuhmu, tetapi itu adalah hal yang baik. Karena kamu tidak mengetahuinya, bahkan jika semua ki pertempuran di tubuhmu ditelan oleh makhluk kecil ini, kekuatan hidup dan mati serta ki pertempuranmu tidak akan berpengaruh apapun. Master Soul Eater berpura-pura menjadi orang yang mendalam. Itu benar. Xiao Yan mengangguk ringan setelah mendengar ini. Doqi orang biasa disimpan di Laut Doqi, tetapi Xiao Yan, Laut Doqi dari Laut Doqi telah ditelan oleh binatang api, dan dia masih dapat mengerahkan kekuatan hidup dan mati, yang cukup aneh. Dan alasan mengapa kamu dapat dengan mudah tidak terpengaruh oleh Laut Doqi mungkin terkait dengan makhluk kecil ini, kata Soul Eater. Binatang api, raja dari semua binatang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, jelas tidak tahu mengapa. Karena binatang api telah melahap sumber api anehmu dan kekuatan api suci,
Aku khawatir itu memiliki beberapa hubungan dekat denganmu. Kalau tidak, itu tidak akan bergegas keluar untuk menyelamatkanmu saat kamu dalam bahaya. Jadi kurasa, jika kau ingin mendapatkan Doukimu kembali, aku khawatir kau harus bertanya pada binatang buas yang menyala-nyala itu. Kata Soul Eater, punya dendam pada binatang buas yang menyala-nyala itu. Xiao Yan merasa kepalanya agak besar. Jika binatang buas yang menyala-nyala ini benar-benar Raja Binatang Buas, maka ia tidak mengambil makanan dari mulut harimau, dan Raja Binatang Buas memakan apa yang dimakannya, dan mengapa ia memuntahkannya. Sampai sekarang, hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Xiao Yan dengan berani setuju, lalu menatap binatang buas yang menyala-nyala itu di depannya. Sekarang karena tidak ada seorang pun di sekitar, mari kita selesaikan masalah Douki terlebih dahulu. Xiao Yan melirik orang-orang di belakangnya yang dihentikan oleh binatang buas King Niu Tianmu. King Wen, masih ada waktu sebelum Ghost Moonwell. Petik 2. Ada sejumlah besar Douki di lautan Douki pada orang biasa, dan itulah dasar kultivasi. Pada akhirnya, kamu adalah orang kecil yang baik. Aku menelan semuanya dengan bersih. Bagaimana aku bisa memadatkan lautan ki pertempuran dan memadatkan inti pertempuran untuk maju ke pertempuran abadi. Dan dia bahkan mencuri sumber api anehku dan kekuatan api suci. Xiao Yan berkata dengan senyum di wajahnya, tetapi ketika berbicara tentang kekuatan api aneh dan api suci, api binatang itu ada di mata binatang itu. Jelas ada sedikit kewaspadaan. Aduh, mendengar ini, binatang api itu terus menggelengkan kepalanya. Sepertinya raja semua binatang sangat menyukai api dan api suci yang berbeda. Mungkinkah perang kuno itu rusak parah oleh ras jahat di luar wilayah itu, dan kekuatan api dibutuhkan untuk memurnikan kejahatan dan memulihkan kekuatan. Dan penguasa pemakan jiwa melihat binatang api itu, dan hatinya penuh. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Baiklah, aku tidak berencana untuk membiarkanmu memuntahkan semuanya untukku, tetapi kamu harus membalas dendamku. Xiao Yan tersenyum sambil menatap binatang api ini seperti harta karun yang hidup. Weng berdengung. Ketika binatang api itu mendengar kata-kata itu, dia segembira anak kecil, dan kemudian kekuatan besar di tubuhnya perlahan berkedip, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terjadi. Binatang api itu tahu bahwa dia telah menelan terlalu banyak hal dari Xiao Yan, ki pertempuran, api aneh, dan api suci, tetapi ki pertempuran tidak terlalu berguna baginya, dan tidak apa-apa untuk mengembalikannya kepada Xiao Yan, tetapi kekuatan api aneh dan api suci adalah untuk dirinya sendiri. Bantuan terbaik tidak dapat dengan mudah dikembalikan kepada Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Jelas bahwa kekuatan di dalam binatang api ini tidak teratur, dan tidak hanya memiliki kekuatan dari sumber api anehnya sendiri, tetapi juga kekuatan api suci. Menambahkan beberapa kekuatan lain, ini membuat Xiao Yan. Peradangan itu aneh. Aduh, setelah beberapa menit, sesuatu samar-samar menyembur keluar dari mulut binatang buas yang menyala itu. Apa ini? Dan Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat kelompok cahaya misterius di mulut binatang buas yang menyala itu. Kelompok cahaya ini kira-kira seukuran kepalan tangan Xiao Yan, tetapi menurut persepsi Xiao Yan, kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya mungkin dapat dengan mudah membunuh seorang ahli di puncak Dodi. Fen Jue memiliki resonansi yang sangat jelas, yang jelas merupakan dendamnya sendiri. Oh, pria kecil ini benar-benar misterius, dan dia telah memampatkan semua ki bertarungmu. Ketika dia melihat kelompok cahaya seukuran kepalan tangan di mulut binatang api, penguasa Soul Eater tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut jalan. Apa? Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar ini. Meskipun Soul Eater tidak menyebutkannya, Xiao Yan tahu bahwa kultivasi Dodi adalah untuk terus-menerus memampatkan Laut Douki, dan jika kekuatannya mencapai puncak Dou Emperor, dia pasti harus memampatkan semua Douki di Laut Douki untuk membentuk kepalan tangan. Hanya dengan ukurannya, Anda dapat memadatkan inti pertempuran gelombang memiliki kualifikasi untuk maju ke pertempuran abadi. Langkah ini tampaknya sederhana, tetapi ada banyak jenius yang telah jatuh. Pada langkah ini, yang cukup untuk melihat bahwa langkah ini tidak sesederhana itu. Binatang api ini benar-benar misterius. Aku khawatir ada banyak tempat misterius yang tidak kau ketahui. Tapi tidak apa-apa, karena ia telah membantumu memadatkan lautan semangat juang, langkah selanjutnya adalah menggunakan bola cahaya ini untuk memadatkan inti semangat juang dan maju ke tingkat keabadian bertarung. Melihat ini,
Soul Eater berkata sambil tersenyum. Si kecil, terima kasih banyak. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan dengan lembut meletakkan bola cahaya itu ke lautan ki bertarung di tubuhnya, dan segera berkata kepada binatang api itu. Aduh, mendengar ini, binatang api itu mengangguk patuh. Weng Om, pada saat berikutnya, binatang api itu terbakar, tampaknya tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah, melihat ini, Xiaoyan menjadi waspada. Ini adalah terobosan. Jangan khawatir, karena masalah ki pertempuran di tubuhmu telah terpecahkan. Kamu ambil kembali dan serap kekuatan dari dua api suci yang telah kamu tingkatkan sebelumnya. Aku khawatir kamu dapat memasuki tahap berikutnya. Lain kali aku bangun, aku khawatir akan ada transformasi yang nyata, kata Soul Eater. Baiklah, bocah kecil, kamu tidak dapat melakukan apapun. Xiaoyan langsung mengembalikan binatang buas yang menyala itu ke lautan Kido, dan binatang buas yang menyala itu baru saja kembali ke lautan Kido, dan seluruh tubuhnya melingkar menjadi bola, api yang indah terus muncul, tampaknya jatuh ke dalam retret yang dalam. Kedua keluarga King juga telah tiba. Setelah Xiaoyan menyelesaikan semua ini, King Er dan King Wen juga perlahan turun.